Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Jatinom. Apa kabar? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, serta menghindari kerumunan untuk mencegah penularan virus corona. Baik para siswa, untuk kesempatan pagi ini kita akan memasuki materi bab 3 untuk semester 2 ini, yaitu tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini nanti, kalian diharapkan mampu A. Menjelaskan pengertian perdagangan internasional, B. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, C. Menjelaskan manfaat perdagangan internasional, D. Menjelaskan hambatan perdagangan internasional, E. Menjelaskan pengertian ekonomi kreatif, F. Menjelaskan subsektor ekonomi kreatif, G. Menganalisis hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif, H. Menjelaskan keunggulan di bidang ekonomi, I. Memberikan contoh keunggulan di bidang ekonomi, J. Menjelaskan perdagangan bebas ASEAN, K. Menganalisis hubungan perdagangan internasional dengan migrasi penduduk, transportasi, dan lembaga sosial atau ekonomi. Kita bahas satu-satu. Yang A. Perdagangan internasional. 1. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Mengirimkan atau menjual barang ke negara lain disebut ekspor. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Dan jika suatu negara kekurangan barang kebutuhan untuk memenuhinya memerlukan barang dari negara lain. Masuknya barang dari negara lain ini disebut impor. Negara pelaku impor disebut importir. 2. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara tentunya akan mempengaruhi produksi antara negara satu dan negara lain juga berbeda, sehingga hasil produksinya saling melengkapi. Misalnya, Indonesia menghasilkan sayur mayur karena tanahnya yang subur, sedangkan Saudi Arabia dengan tanah yang kering, tanah gurun, tidak bisa menghasilkan sayur mayur. Maka terjadilah ekspor sayur mayur Indonesia ke Arab Saudi. Dan sebaliknya, Arab Saudi adalah negara dengan cadangan minyak yang besar, sehingga Indonesia juga mengimpor minyak bumi dari Arab Saudi. Sehingga terjadilah perdagangan internasional di situ, melibatkan dua negara, Indonesia dan Arab Saudi.
Kemudian yang kedua adalah perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia ini akan mempengaruhi teknologi yang dikuasai oleh masing-masing negara. Negara yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik tentunya akan memproduksi barang-barang dengan kualitas yang bagus, kualitas yang baik, dan memproduksi barang-barang yang dengan teknologi canggih yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang sumber daya manusianya kualitasnya masih rendah, sehingga terjadilah perdagangan di situ. Karena negara dengan sumber daya manusia yang baik menciptakan produk-produk elektronik, mesin-mesin dan lain sebagainya, diekspor ke negara-negara yang kualitas sumber daya manusianya kurang baik. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini tadi terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Di setiap negara memiliki tingkat kemampuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbeda-beda. Tentu saja ini juga akan mempengaruhi produk-produk yang dihasilkan. Akan terjadi perbedaan produk-produk yang dihasilkan, sehingga ada yang saling melengkapi, menjual dan membeli, sehingga terjadi perdagangan di situ. Kemudian adalah perbedaan budaya suatu bangsa. Di setiap negara tentunya memiliki perbedaan-perbedaan budaya. Di dalamnya ada perbedaan seni. Kemudian misalnya di Indonesia memiliki seni ukir yang baik, menghasilkan banyak kerajinan dari seni ukirnya sehingga bisa diekspor ke luar negeri. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional, yaitu perbedaan harga barang. Tentu saja di setiap negara harga barang berbeda-beda. Kemudian perbedaan upah buruh, tenaga kerja juga berbeda, biaya produksi juga berbeda, dan perbedaan selera. Ini juga akan mempengaruhi perdagangan internasional. 3 manfaat perdagangan internasional. Yang pertama adalah setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Kemudian yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produk yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Misalnya Jepang dengan industri otomotifnya yang begitu besar dan kuat. Kemudian yang ketiga yaitu penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Kemudian yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. Kemudian yang berikutnya, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Jadi dengan adanya perdagangan internasional akan meningkatkan hubungan persahabatan antar negara semakin erat. Berikutnya yaitu kegiatan produksi dapat meningkat sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja, sehingga pengangguran dapat dikurangi. Kemudian pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Kemudian mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Kemudian berikutnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Itu tadi adalah manfaat perdagangan internasional. Kemudian hambatan-hambatan yang ada dalam perdagangan internasional yaitu 1. Harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri.
Kemudian yang kedua adalah biaya masuk yang tinggi. Ini tentu saja akan mempengaruhi harga barang-barang impor, akan semakin tinggi, tidak bisa bersaing dengan barang-barang lokal. Kemudian tiga, adanya proteksi, ya. Proteksi kebijakan untuk melindungi produksi dalam negeri. Kemudian adanya kuota adalah pembatasan barang masuk, pembatasan barang-barang impor untuk melindungi barang-barang dalam negeri. Kemudian yang berikutnya adalah adanya aturan-aturan yang memberatkan bagi barang-barang impor maupun ekspor, sehingga perdagangan bisa terganggu. Kemudian yang keenam adalah politik dumping, yaitu politik menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kemudian yang ketujuh adalah pertentangan politik. Di suatu negara apabila terjadi pertentangan politik, terjadi konflik politik, ini menyebabkan terganggunya perdagangan di dalam negeri, ataupun konflik politik antar negara juga bisa mempengaruhi perdagangan, bisa mengganggu perdagangan itu sendiri. Kemudian yang kedelapan adalah peperangan. Tentu saja peperangan ini akan mengganggu jalannya perdagangan internasional. Kemudian yang B, mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Supriyadi 2001 halaman 7. Dalam setiap kegiatan ekonomi diperlukan suatu pemikiran yang kreatif yang dapat membantu alternatif tindakan. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Misalnya kalau di Klaten itu kalian bisa jumpai salah satu contoh ekonomi kreatif, yaitu kerajinan akar bambu di sebelah barat Terminal Penggung itu, yang sekarang bisa menembus pasar ekspor. Pemerintah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup 14 subsektor yang meliputi periklanan, kemudian arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion mode, film video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan TV, serta riset pengembangan. Kegiatan kreatif yang secara rutin diselenggarakan daerah antara lain sebagai berikut. Di Bandung itu ada Helar Fest, ada Braga Festival. Kemudian di Jakarta itu misalnya ada Festival Kota Tua, Pekan Raya Jakarta atau PRJ, Jakjazz dan Jif Fest. Kemudian di Solo misalnya ada Solo Batik Karnival, Pasar Windu Jenar. Di Yogyakarta ada Festival Kesenian Yogyakarta, Pasar Malam Sekaten dan Biennale. Di Jember ada Jember Fashion Carnaval. Di Bali ada Bali Fashion Week, Bali Art Festival, Bali Sanur Festival. Kemudian di Lampung itu ada Waikambas Festival, dan di Palembang ada Festival Musik. 2. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Menyiapkan insentif. Ini yang pertama, untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Insentif tersebut meliputi perlindungan produk budaya, kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Kemudian yang B, membuat roadmap
industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Ini membuat semacam peta pengembangan industri kreatif, ya, roadmapnya ke depan itu bagaimana. Kemudian yang berikutnya adalah membuat program komprehensif menyeluruh untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. Kemudian yang D, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Contoh yang dilindungi hak kekayaan intelektual HKI-nya antara lain buku, tulisan, drama, tari, koreografi, karya seni rupa, lagu atau musik, dan arsitektur. Pemberian hak paten terhadap penemuan baru, merek, produk, atau jasa. Desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Yang E, membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Kemudian Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan strategi pemerintah dengan langkah sebagai berikut. 1. Mengembangkan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi supaya bisa diakses informasi ekonomi kreatif yang ada di Indonesia di pasar internasional. Yang kedua, peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Ya, ini penting sekali saat ini untuk penggunaan teknologi dalam pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian yang ketiga adalah Pekan Produk Kreatif Indonesia PPKI. Yang keempat adalah Festival Ekonomi Kreatif. Yang kelima adalah Wahana Kreatif. Wahana kreatif ini bisa ditempatkan di bandara, tempat-tempat wisata yang memamerkan produk-produk ekonomi kreatif Indonesia. Kemudian yang keenam adalah peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Nah, ini memerlukan teknologi, ya, internet untuk bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Kemudian yang ketujuh adalah riset ekonomi kreatif, penelitian tentang ekonomi kreatif, dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi atau pembaruan insentif. Yang kedelapan adalah riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi tadi sudah. 9. Fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. 10. Fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru untuk merangsang terciptanya insan kreatif dan entrepreneur baru di Indonesia. Entrepreneur itu pengusaha dengan adanya kontes atau lomba ekonomi kreatif. 11. Penciptaan identitas lokal daerah tingkat 1 dan 2, ya, provinsi dan kabupaten, serta identitas nasional. Demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan. Anak-anak bisa mengajukan pertanyaan melalui WA apabila mengalami kesulitan dalam memahami materi ini tadi. Kemudian untuk tugas yang pertama yaitu mengerjakan soal di modul halaman 8 dan 9 yang di tabel, dan yang berikutnya adalah halaman 15 dan halaman 16. Silahkan tugas dikerjakan di kertas, setelah selesai difoto dan dikirim ke email hariharyanto90@gmail.com. Demikian para siswa, pembelajaran daring pada kesempatan kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.